أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ووحدنا بالعقيدة الصحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن الذين يتمسكون بالمبادئ الإسلامية السامية. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat sehatul afiyah sehingga kita dapat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemberi pertolongan dunia wal akhirah, Nabi pemberi syafaat di yaumil qiyamah, Nabi yang memikirkan umatnya di dunia, di barzakh dan di yaumil qiyamah. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada lain yang bisa kita lakukan melainkan dengan memperbanyak mengingatnya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Khatib selalu berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, jalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, yang besar maupun yang kecil, yang berat maupun yang ringan, semua adalah bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan segala larangan Allah yang besar maupun yang kecil, yang berat maupun yang ringan, karena dengan niat tujuan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini mari sama-sama kita gunakan untuk kita mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, ada seseorang bertanya kepada beliau, وسأله الرجل ما دواء من يتثاقل عن الخيرات ويميل إلى الشهوات مع حبه للخير وأهله وبغضه للشر وأهله. Perlu diketahui ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau akan menjelaskan tentang penyakit kita sebagai seorang manusia, apalagi kita sebagai seorang muslim. Beliau akan menjelaskan penyakit kita beserta penawarnya, beserta obatnya. Kita tahu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk, mana yang ibadah, mana yang maksiat. Namun tidak semua kita selamat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang di sini pernah melakukan maksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah, padahal kita pengennya ibadah, kita pengennya berbuat baik. Namun selalu saja pada satu kesempatan kita berlaku buruk, kita melakukan maksiat, kita lebih condong kepada maksiat, kita lebih condong kepada keburukan, berat melakukan kebaikan, berat melakukan ibadah. Padahal kalau ditanya, kamu memilih suka kepada orang ahli ibadah apa orang ahli maksiat? Kita akan menjawab, saya lebih suka menjadi orang ahli ibadah, berkumpul dengan orang ahli ibadah daripada berkumpul dengan ahli maksiat. Namun kenyataannya kelakuan kita bersama mereka ahli maksiat. Inilah penyakit kita ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, yang kita selalu mengikuti keinginan kita, yang mana keinginan hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang penyakit ini. Fa'ajabahu radhiyallahu anhu wa an salafih, "Ilam anna li hadzal amri asbaban arba'atun." Ketahuilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, penyebabnya seseorang lebih condong kepada kemaksiatan, lebih condong kepada keburukan, padahal ia ingin melakukan kebaikan dan melakukan ibadah. Sebabnya ada 4. Yang pertama apa? Al-awwalu al-jahlu.
Penyakit kita yang pertama adalah bodoh. Penyakit kita adalah kebodohan. Bagaimana orang mau sholat kalau dia nggak tahu tentang sholat? Bagaimana orang mau puasa kalau dia nggak tahu tentang puasa? Bagaimana ia akan berbakti kepada orang tua kalau dia tidak tahu tentang bakti kepada orang tua? Bagaimana ia tidak duduk di majlis taklim kalau dia tidak mengerti akan kebesaran pahala duduk di majlis taklim? Inilah karena penyakitnya, kebodohannya dia tidak mengetahui itu semua. Akhirnya ia berat melakukan sholat, ia berat melakukan puasa, ia berat melakukan bakti kepada orang tua, ia berat duduk di majlis ta'lim. Maka obatnya, kata Habib Abdullah bin Abdul Hajjaj, obatnya adalah wa izalatuhu bil ilmin nafi'. Maka kita semua perlu mencari obatnya. Apa obatnya? Menghilangkan kebodohan adalah dengan ilmu yang manfaat. Cari ilmu yang manfaat. Manfaat dunia wal akhirah. Silakan cari ilmu dunia kalau itu manfaat baginya di dunia. Namun jangan pernah lupa bahwa ilmu yang pasti manfaat adalah ilmu akhirat. Ilmu yang akan berguna setelah kematian kita. Ilmu yang berguna setelah kematian kedua orang tua kita. Yang mana ilmu tersebut sebagai obat bagi kita semua. Dan kita semua wajib untuk mengobati penyakit kebodohan kita dengan mencari ilmu yang manfaat. Itulah penyakit yang pertama dan obat yang pertama. Lalu kata beliau yang kedua, az-zani dhaful iman. Yang kedua penyakit kita adalah lemahnya iman. Iman kita yang lemah menjadikan sebab beratnya kita melakukan ibadah. Lemahnya iman menjadikan sebab kita berat melakukan kebaikan. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, obatnya adalah wa taqwiyatuhu bin nazari fi malakutis samawati wal ard. Obatnya adalah kuatkan iman kita dengan meresapi, merenungi segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Kita semua pernah berkeliling, berwisata, bertamasya, melihat pemandangan, melihat alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pernah kita berpikir kalau itu semua ciptaan Allah? Apakah kita pernah bersyukur atas pemandangan tersebut? Apakah dengan kita melihat pemandangan tersebut, alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat Allah? Jangan jauh-jauh ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lihat diri kita sendiri. Lihat diri kita sendiri. Di dalam diri kita banyak organ tubuh. Ada jantung, lambung, paru, usus dan lain-lainnya. Bagaimana itu bekerja? Siapa yang mengatur? Bagaimana berproses? Bagaimana ia berjalan berhenti? Siapa yang mengatur itu semua kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita tidak pernah memikirkan hal-hal tersebut. Kalau kita memikirkan hal tersebut, kita akan selalu bersyukur kepada Allah dan keimanan kita akan menjadi kuat. Kalau kita memikirkan hal tersebut, ya Allah, alhamdulillah nikmat, usus bisa jalan lancar. Ya Allah, alhamdulillah jantung masih berdetak. Ya Allah, alhamdulillah lambung masih berfungsi. Kita akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi obatnya? Wa mulazamatul a'malis salihah. Kalau sudah memikirkan tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kehebatan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, lalu jadikan semua ini untuk menjadikan kita gampang menjalankan perbuatan-perbuatan saleh, perbuatan baik. Lakukan semua perbuatan baik, apapun itu bentuknya.
dihargai ataupun tidak dihargai, kecil ataupun besar, kalau itu perbuatan baik, itu akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, beliau melanjutkan kepada sebab yang ketiga. Penyakit yang ketiga adalah tulul amal, panjangnya angan-angan kita, banyaknya rencana kita. Setahun, 2 tahun ke depan, sampai 5 tahun ke depan, semua sudah kita rencanakan. Bahkan sehari 2 hari ke depan sudah kita rencanakan. Ini menjadikan penyakit kita, masyarul hadirin rahimakumullah. Betapa kita sibuknya menyiapkan rencana kita, sehingga kita lalai, kita lupa, kita luput dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Wa mu'alajatuhu bi dzikril maut wa istish'aru hujumihi fi kulli halin wa hinin. Obati panjang angan-angan kita, banyaknya rencana kita, dengan mengingat kematian, dengan mengingat penghancur daripada kenikmatan, dan rasakan perasaan tersebut di setiap keadaan dan waktu kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah, silahkan kita berencana sebaik apapun, sebagus apapun, namun ingat, rencana yang paling baik adalah rencana akhirat. Rencana yang paling manfaat adalah rencana setelah kematian kita. Maka rencana itu harus didahulukan daripada rencana dunia kita, karena kita tidak tahu setiap saat kematian sudah menunggu kita. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, dengan perasaan tersebut, insya Allah kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan waktu umur kita di dunia ini. Lalu yang keempat, masyaallah hadirin rahimakumullah, sebab kita berat melakukan ibadah dan berbuat kebaikan adalah aklus syubhat, banyak makan syubhat, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang belum jelas, ini halal atau haram, ini dari sumbernya dari mana, ini semua masuk ke dalam badan kita, sehingga anggota badan kita menolak untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, yang kita pikirkan tentang makanan adalah enak atau tidak, lezat atau tidak, banyak atau sedikit. Ini saja yang kita pikirkan. Tidak pernah kita menanya, ini halal atau haram, ini dari siapa. Ini yang harus kita perhatikan mulai saat ini. Ini buatan siapa? Ini siapa yang memproduksi? Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, ini penyakit kita yang keempat. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Wal khalasu minhu bil wara. Caranya adalah murnikan dengan sifat wara, sifat hati-hati. Mulai saat ini, mari sama-sama kita berhati-hati dengan makanan kita. Utamakan makanan-makanan hasil kerja kita, hasil jerih payah kita, yang dari kerja halal kita, kita bawa ke rumah, kita bagikan anak istri kita. Itu yang lebih pasti daripada kita menerima makanan dari seseorang atau sumber yang tidak jelas. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, sifat wara, sifat hati-hati harus kita tanamkan di dalam setiap diri kita, sehingga tubuh badan kita terjaga daripada segala yang memberatkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menanamkan sifat wara di dalam diri kita, kita sudah mencari yang halal, mengkonsumsi yang halal, maka ma'at takalluli minal bil wara, ma'at takalluli bil minal halal. Kalau sudah kita pastikan apa yang masuk ke dalam diri kita adalah yang halal, yang terakhir, jangan kebanyakan, jangan berlebihan. Kita boleh saja makan, tapi kalau berlebihan kita akan
malas. Kita akan berat mengangkat anggota tubuh kita untuk berdiri, bersujud, rukuk, i'tidal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan yang halal, maka pakailah, makanlah secukupnya untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini, masyarul hadirin rahimakumullah, 4 penyakit dan 4 penawarnya telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang beratus-ratus tahun dahulu hidupnya, namun resep ini masih berlaku sampai saat ini. Siapa orang yang menjalankan daripada resepnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, insyaallah ia akan menjadi hamba Allah yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ridho Allah Subhanahu wa taala ia dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya serta inayahnya, menjaga kita dari segala maksiat, menuntun kita kepada ibadah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wallahu yuridu an yatuba. Allah senang, Allah cinta, Allah menunggu untuk kita bertobat kepadanya. Namun ingat masyarul hadirin rahimakumullah, dilanjutkan, wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Allah menunggu tobat kita, namun di sekeliling kita banyak orang yang mengajak kepada hawa nafsu syaitan. Banyak orang yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Banyak yang mengajak kita untuk mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء
والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين وردهم إلى أهلهم مردا كريما آمنا. اللهم انصر إخواننا والمستضعفين في فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة